Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqalahu ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Pilar dimanapun kalian berada, yang masih aktif menonton channel video YouTube saya Cinta Ruqyah kali ini, saya ingin berbagi tentang cara meruqyah anak indigo atau orang indigo lah, dengan kata lain seperti itu. Jadi indigo itu adalah suatu hal yang sangat merugikan kita, ya, bukan berarti kelebihan buat kita, ya. Nanti di lain waktu tentang pembahasan indigonya akan kita mungkin insya Allah saya berikan waktunya untuk khusus membahas masalah indigo. Nah, jadi saya terinspirasi membuat video ini karena kemarin kita sempat kembali melakukan ruqyah kepada anak indigo yang kira-kira umurnya itu 10 tahun, ya, lebih kurang, kelas 4 SD kayak gitu, ya. Nah, ibunya minta ruqyah mandiri, minta bantu ruqyah. Akhirnya saya ajarkan ruqyah mandiri. Kemudian sampai bertemu dengan anak ini saya ruqyah sendiri, ya. Kalau nggak salah itu hari Kamis kemarin kalau nggak salah, ya. Kamis kemarin, hari ini hari Minggu, artinya hari Ahad hari ini. Kamis artinya hampir 3 hari yang lalu lah, ya. Nah, kita ruqyah anak tersebut, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan yang dilaporkan oleh WA ibunya, bahwasanya anak tersebut nggak bisa melihat lagi dan nggak bisa mendengar bisikan-bisikan lagi yang aneh-aneh di telinganya. Nah, jadi teknik kali ini yang saya ingin berbagi itu cara meruqyah anak yang indigo ini, yang mana nanti akan saya bagikan melalui video saya yang selanjutnya ini, setelah ini. Jadi nanti ada contoh pasien, yaitu ponakan saya sendiri, ya. Beliau hadir di sini lagi main sama saya, kemudian dia mau minta diruqyah katanya, ya. Dia mau masuk YouTube ini saya katanya, YouTube Badangnya. Jadi dia masuk ke sini, dia mau diruqyah, mau menjadi contoh buat teman-teman yang lain katanya. Nah, jadi teknik ini tadi silakan kalian simak, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berbagi di sini. Tapi sekali lagi ada juga hal yang ingin saya sampaikan sebelum kalian menonton video ini, di mana seorang peruqyah ataupun pasien berhati-hatilah dalam melakukan terapi ruqyah. Karena sekarang banyak sekali mengaku ruqyah syar'i tapi ternyata di sana banyak terjadi di luar kesyar'ian, artinya justru menyimpang dari syariat Allah yang mulia ini, syariat Rasulullah yang kita cintai. Jadi yang sebaiknya pasien lakukan sebelum melakukan ruqyah, artinya komunikasikanlah terlebih dahulu kepada para peruqyah bagaimana cara terbaik meruqyah itu, ya. Jadi kalau mereka sudah melakukan minta syarat-syarat, maka jangan pernah datangi peruqyah yang seperti ini. Kemudian kalau dia minta meninggalkan pasien ahwatnya, ya, pasiennya ahwat, ya, dia minta meninggalkan mereka berdua, nggak usah lagi, ya. Jangan sampai kayak begitu. Jangan pernah lakukan meninggalkan saudari kita kepada Pak peruqyah. Kemudian juga yang meminta syarat-syarat tertentu, ya, misalnya meminta limaulah, meminta bahan apapun itu yang di luar nalar kita, nggak usah diturutin peruqyah seperti ini. Dan ada juga yang gampang memegang seorang ahwat dalam ruqyah yang bukan muhrimnya. Ini sebenarnya walau bagaimanapun kondisi, kecuali darurat benar, jadi ya artinya bisa membahayakan peruqyah dan yang diruqyah baru bisa kita boleh memegang. Dan itu pun banyak sekali jalan untuk tidak memegangnya. Artinya itulah gunanya muhrim kita datangkan, artinya menemani dia, ya. Bisa orang tuanya, bisa saudara laki-lakinya atau siapapun itu yang bisa nanti kalau seandainya terjadi reaksi yang luar biasa yang bisa membahayakan dirinya, itulah gunanya fungsi keluarga tersebut. Jadi kita sebagai peruqyah jangan sekali-kali memegang pasien yang bukan muhrim kita. Tapi kalau laki-laki ya dipersilakan, ya. Karena kenapa? Teknik yang saya akan berbagi ini tadi, teknik ini adalah teknik tempelan yang kami berikan nama, yang dimana
nanti kita akan menempelkan tangan kita kepada pasien. Sementara kalau pasiennya ahwat kita nggak boleh memegang. Jadi kalau pasiennya ahwat, upayakan keluarganya yang memegang, ya. Kita mengajari saja, ya. Jadi misalnya kayak gini di ahwat, jadi ini tangan saudaranya, tangan kita di atas sini, atau pakai alas, ya, kasih alas di atas tangan kita. Kita sudah pakai sarung tangan, kasih alas. Itu kalau sudah darurat betul. Jadi kalau tidak, cukup kita membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat ruqyah tersebut. Masalah kesembuhan itu kan milik Allah, bukan kita berupaya, ya. Bagaimanapun kita berupaya, kalau Allah belum berkehendak atau mengangkat penyakit tersebut, maka penyakit tersebut tidak akan pernah terselesaikan artinya. Jadi sebaiknya kita menyarankan kepada pasien bagi peruqyah ataupun pasien sendiri itu melakukan introspeksi diri yang lebih baik, ya. Karena kenapa? Untuk apa dia sembuh kalau akidahnya tidak benar? Lebih baik akidahnya benar, walaupun dia tidak sembuh, insya Allah dia akan bertahan dengan sakit tersebut, dia menerima sakit tersebut, dan pada akhirnya insya Allah dia akan sembuh dengan penyakit tersebut. Tapi kalau akidahnya tidak benar, dia sembuh, itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa lagi, lebih parah seperti itu, ya. Jadi tips kali ini saya berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada yang sempat menonton video saya kali ini. Sekali lagi selamat menyaksikan, selamat mencoba kepada keluarganya masing-masing, terutama terlebih dahulu dilakukan kepada keluarga, mungkin nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Silakan, moga-moga menjadi amal jariah kita bersama. Demikian, selamat menikmati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, kali ini video saya akan berbagi tentang tutorial cara meruqyah mandiri. Artinya mungkin nanti ada permasalahan pada anak kita, ada permasalahan pada cucu atau saudara kita, ponakan kita, atau siapapun itu, ya. Nah, kali ini kembali saya akan meruqyah cara meruqyah atau menterapi anak kecil yang pada saat ini masih ponaan, ya, ponaan saya yang mau menjadikan foto model. Iya, Kakak Zaki, ya. Siap, Kak, ya? Iya. Tapi kalau selesai yang langsung, kalau nak muntah langsung selesai. Iya, siap, ya. Iya. Alhamdulillah, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membagi cara meruqyah mandiri kepada orang lain atau saudara, keluarga, atau siapapun. Baik, yang pertama kita seperti biasa, yang mana kita kalau bisa ini berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalau memang bagusnya kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Makanya saya lebih menyarankan, lebih condong, tapi bukan ini harus dan mesti. Biasanya saya lebih condong menyarankan untuk melakukan ruqyah setelah selesai sholat. Jadi dimana kita lagi masih fresh lah, ya, keadaan kita lagi plong, kita nggak terlalu lagi kacau lah pikirannya, tentu lagi enak lah kayak gitu, ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, kita bermohon tentunya kepada Allah bahwasanya kita melakukan ruqyah ini ikhlas karena Allah ingin membantu mengangkat penyakit melalui asbab ruqyah ini, ya. Itu kita pertama lakukan, mohon kepada Allah, niat kepada Allah. Apapun sakitnya bisa kita melakukan ruqyah. Nah, kemarin kita memang nggak sempat mengambil videonya. Ada anak yang umur lebih kurang, mungkin kalau sekarang itu umur 10 tahun lah, ya. Dia baru kelas 4 SD. Nah, anak ini dari kecil sudah bisa melihat benda-benda gaib, alias indigo lah kalau bahasa sekarang, ya. Alhamdulillah, setelah kita melakukan terapi ruqyah kepada anak tersebut, sampai sekarang dia tidak bisa melihat kembali, ya. Nah, inilah kebaikan ataupun hasil daripada ruqyah itu bila kita lakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah, tentu hasilnya akan lebih sempurna. Baik, kita lakukan yang pertama, kita baca Al-Fatihah ke telapak tangan kita, kemudian kita tempelkan ke kepala, ke leher, ke dada, perut sebelah kanan, perut kiri, kemudian di bawah pusat, ya. Ya, kita bacakan Al-Fatihah saja, ya. Baik, kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita baca, kita tiupkan telapak tangan kita. Baik, kita tempelkan ke pertama ke kepala yang ingin kita ruqyah. Ini baik orang dewasa, anak kecil, orang tua, muda, siapapun itu ya. Kecuali laki-laki perempuan, kalau bukan muhrim kita nggak boleh kita pegang, kecuali kita meniupkan saja ya. Baik, kita baca Al-Fatihah seperti ini, kita tempelkan kepalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan kembali, sudah selesai. Kemudian ke lehernya. Kak, berdirinya bagus. Ya, pegang di lehernya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tiupkan telapak tangan kita. Setiap selesai membaca, kita tiupkan telapak tangan kita ya. Kemudian kita tempelkan ke bagian dada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lagi ke perut sebelah kanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lagi ke perut sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ini sudah kita lakukan dari proses pertama, mulai dari kepala, leher, dada, perut kanan, perut kiri, dan perut bawah. Nah, kalau ini anak misalnya indigo atau bisa melihat-lihat, itu kita tekan di bagian matanya, ya, di bagian mata dan bagian telinga nanti. Kita bacakan ayat kursi, ya, kita bacakan ayat kursi, kemudian kita tempelkan ke mata dan nanti ke telinga. Biasanya indigo itu bisa mendengar bisikan-bisikan dan bisa melihat benda-benda yang gaib, ya, seperti itu, gangguan-gangguan seperti itu. Nah, kita bacakan ayat Quran, ayat kursi di sini, ya, berapa kali mungkin bisa 3 kali, mungkin bisa 5 kali, bisa sebanyak mungkin, nggak masalah. Diakhiri atau ditutup dengan bacaan ayat surat Yasin ayat 9, ya. Nah, jadi setelah kita baca ayat kursi, kemudian kita baca Yasin ayat 9, ya. Di mana kita berharap, bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan bacaan ayat kursi kita menghancurkan jin-jin yang bisa memberikan penglihatan ke alam gaibnya atau memberikan pendengaran ke alam gaibnya. Dan dengan Yasin 9 ini kita bermohon kepada Allah untuk menutup semua penglihatan dan pendengaran yang dilakukan oleh bangsa jin tersebut, ya. Jadi ini tips sedikit yang saya berikan. Kemarin kebetulan qadarullah anak yang saya ruqyah yang indigo itu nggak mau diambil videonya. Jadi saya beri tutorial. Alhamdulillah ada ponaan yang berkunjung ke rumah yang dia mau menjadi sebagai apa dah ini kak, sebagai apa kakak nih? Nah, dicoba ya, coba ruqyah ya kak ya. Jangan lupa nanti mampir ke channel kakak ya. Apa nama channel kakaknya? Zaki dan Najwa Story. Masya Allah. Baik, kita coba dengan ayat kursi, kemudian kita tempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kan? Kemudian kita baca Yasin 9, ya. Mohon kepada Allah beri tutup penglihatannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَحْصَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَحْصَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَحْصَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kita bacakan lagi di telinganya, ya, sambil menutup kedua telinganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Tiupkan.
Dan ini bisa kita lakukan sebanyak mungkin ya. Bisa 1, 2, 3, 4. Kalau bisa ganjil 1, 3, 5, 7. Dan kita tutup dengan Yasin 9 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahsaynahum fahum la yubsirun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baik sahabat fillah dimanapun kalian berada, inilah tips cara meruqyah anak yang insya Allah yang kena indigo ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita baca Al-Fatihah telapak tangan kita, kemudian kita tempelkan kepala, leher, dada, perut kanan, perut kiri dan bawah perut ya, bawah pusar. Kemudian kita tempelkan ke mata ya sambil membaca ayat kursi. Kemudian sebenarnya sih tidak mutlak ayat kursi dengan Yasin 9 tadi ya. Al-Fatihah saja dari awal sampai akhir tidak masalah ya. Insya Allah kuncinya dengan keyakinan yang penuh, ikhlas ya. Banyak bertaubat, istighfar ya. Nah jadi karena yang bisa menyembuhkan dan mengangkat penyakit itu cuma Allah, jadi kita cuma bisa ikhtiar. Jadi jangan berpikiran bahwasanya kami para peruqyah ini yang menyembuhkan. Kami cuma bisa berikhtiar, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar apa yang menjadi keluhan pasien tersebut diangkat oleh Allah. Nah tentunya karena kita berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah, kita ikutilah apa yang menjadi keinginan Allah kepada hambanya agar hambanya itu taat kepadanya. Karena kita diciptakan di muka bumi ini cuma satu tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dengan adanya kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan ruqyah ini bagian daripada doa tersebut. Mungkin ini tips yang bisa saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, saya sangat berterima kasih dan kepada Allah saya serahkan semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kalian. Yang belum subscribe, bantu subscribe. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan barakallahu fikum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat di channel ini. Selamat menikmati dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.